Aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang artinya berpisah atau memisahkan diri, menjauh atau menjauhkan diri. Pimpinan tertua dari dalam aliran Mu'tazilah adalah Wasil ibnu Atha. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Mas'udi, Wasil ibnu Atha adalah Syekh Al-Mu'tazilah wa qadimuha, yaitu kepala Mu'tazilah yang tertua. Wasil ibnu Atha dilahirkan di Madinah pada tahun 81 dan meninggal di Basrah pada tahun 131 Hijriah. Di Madinah, Wasil ibnu Atha berguru pada Hashim Abdu bin Muhammad bin Hanafiyah, kemudian pindah ke Basrah dan belajar pada Hasan al-Basri. Corak pemikiran kalam Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Mereka menamakan dirinya sebagai ahlu at-tauhid, menjaga keesaan Allah, dan ahlu al-adl, mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan, karena rumusan pemikiran kalam yaitu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yaitu di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Aliran Mu'tazilah sempat dijadikan sebagai aliran resmi pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah. Kemudian Al-Mutashim 218 sampai 227 Hijriah dan Al-Wasith 227 sampai 232 Hijriah, dan berakhir pada masa Al-Mutawakkil 234 Hijriah. Sehingga pengaruh aliran Mu'tazilah menjadi lemah dan diganti dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah antara lain Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Allaf, An-Nazam, dan Al-Jubba'i. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Usul Al-Khamsah, 5 dasar ajaran sebagai berikut. A. Al-Tauhid, keesaan Allah. 1. Mengingatkan sifat-sifat Allah menurut kaum Mu'tazilah adalah tidak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Quran menurutnya adalah makhluk baru. 3. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak terjangkau oleh indera mata. B. Al-Adlu, keadilan Allah. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Allah memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Apabila berbuat baik, maka akan diberi balasan pahala dan sebaliknya. Apabila berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa. C. Al-Wa'du wa al-Wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpa azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk. Apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan ke surga, dan sebaliknya, yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. D. Al-Manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. E. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. A few moments later.